Legenda Sang Monster, Chapter 301-305. Tak ada teknik bela diri yang sempurna. Novel Tun. Guru, apakah benar-benar ada teknik bela diri tingkat dewa? Tanya Yan Qingshan terbata, seraya perlahan berdiri dari tanah. Meskipun ia sangat terkejut dan juga sangat penasaran, tetapi Yan Qingshan tidak berani bertanya tentang di mana Ling Tian mendapatkan teknik tersebut, karena itu merupakan rahasia pribadi dari gurunya sendiri. Tentu saja, jawab Ling Tian sembari tersenyum, lalu melanjutkan, mengapa kamu bertanya seperti itu? Mungkinkah kamu meragukan perkataan pria tertampan di benua langit ini? Bukan begitu, guru. Di sini, teknik bela diri tingkat dewa hanyalah mitos. Bahkan teknik bela diri tingkat Sein yang tidak lengkap hanya ada beberapa saja dan itu pun cuma dimiliki oleh Sekte nomor 1, sahut Yan Qingshan cepat. Seandainya ada teknik bela diri tingkat Sein yang lengkap, mungkin para leluhur dari Sekte nomor 1 tersebut belum akan mati sekarang dan menjadi abadi karena tingkat kultivasi mereka berhasil menembus keabadian milik seorang kultivator Sein. Sebenarnya kultivator tingkat Sein tidaklah abadi. Mereka memiliki usia 100.000 tahun lamanya. Namun, orang-orang menyebutnya abadi karena mempunyai umur yang sangat panjang. Hanya para kultivator tingkat dewa sajalah yang benar-benar memiliki keabadian sesungguhnya karena usianya yang tak terhingga. Tetapi, mereka juga dapat terbunuh jika saling bertempur dengan lawan yang lebih kuat. Mendengar penjelasan Yan Qingshan, akhirnya Ling Tian mengerti bahwa sejak jutaan tahun yang lalu, ternyata belum ada seorang pun lagi di seluruh benua langit yang kultivasinya mencapai tingkat Sein. Sebelumnya ia berpikir bahwa pengetahuan yang didapatkannya dari api ilahi tentang peradaban manusia di benua langit sedikit melenceng. Menurut Ling Tian, manusia akan terus menciptakan perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Namun, apa yang diketahuinya dari api ilahi ternyata masih berlaku walaupun itu sudah jutaan tahun berlalu. Hingga kini, belum ada satu kultivator di benua langit yang mampu menciptakan teknik tingkat Sein-nya sendiri. Apakah masih ada rahasia yang belum kamu ungkapkan kepadaku? Apakah dunia ini hanya sebatas benua langit saja? Tanya Ling Tian pada api ilahi melalui kesadaran spiritualnya. Hal ini merupakan pertanyaan yang sudah sejak lama ada di benak Ling Tian. Tapi ia tidak mempersoalkannya karena dulu Ling Tian masih tinggal di benua langit tingkat menengah dan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari tahu semua itu. Api ilahi di dalam tubuhnya hanya diam saja, seakan tak mendengar pertanyaan dari Ling Tian. Ia tetap tak bergerak seolah-olah sedang tertidur. Baiklah, bila kamu tak mau menjawabnya, sambung Ling Tian sambil menghela napas panjang. Melihat Ling Tian yang sekali lagi termenung bersama pikirannya sendiri, Yan Qingshan segera bertanya kembali, guru. Melihat Ling Tian yang sekali lagi termenung bersama pikirannya sendiri, Yan Qingshan segera bertanya kembali, guru. Apa nama teknik yang baru saja Anda berikan kepadaku? Aku menamakannya teknik pedang gravitasi. Itu adalah teknik bela diri yang aku ajarkan pada seseorang. Ling Tian menghentikan sejenak kata-katanya karena mengingat teknik pedang gravitasi adalah teknik yang diajarkannya pada King Ruan. Kemudian melanjutkan, sudahlah. Intinya, teknik tersebut sangat cocok dengan pedang besar dan berat yang kamu gunakan. Ya, guru, aku juga merasa teknik ini memang sangat cocok untukku. Menurutku, teknik pedang gravitasi sangat sempurna dan tidak memiliki celah sedikit pun, balas Yan Qingshan dengan nada bersemangat. Kamu salah, tak ada teknik yang sempurna di dunia ini sekalipun itu adalah teknik tingkat dewa. Setiap teknik bela diri pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, jawab Ling Tian menjelaskan. Contohnya teknik pedang gravitasi itu sendiri. Kekurangannya, pergerakanmu menjadi lebih lambat karena menggunakan pedang besar dan berat. Sedangkan kelebihannya, kamu bisa menggunakan tekanan gravitasi dari teknik tersebut untuk membatasi pergerakan lawan yang memiliki kecepatan lebih baik darimu. Kelebihan lainnya adalah, daya penyerapan dari teknik tingkat dewa sangatlah cepat. Kamu tidak perlu lagi menghabiskan waktu selama bertahun-tahun berkultivasi hanya untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Kamu cuma membutuhkan waktu selama beberapa bulan saja untuk menyerap semua energi yang terdapat di dalam sumber dayamu sendiri, hingga membuatmu berhasil menerobos hambatan kultivasimu. Bila telah menguasai teknik itu sampai pada fase kesempurnaannya, maka kamu juga bisa bertarung seimbang dengan lawan yang kultivasinya lebih tinggi 2 tingkat darimu, bahkan mungkin kamu dapat mengalahkannya. Mulut Yan Qingshan dan yang lainnya terbuka lebar kembali saat mendengar perkataan Ling Tian. Kelebihan dari teknik tingkat dewa begitu sangat menguntungkan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ling Tian terus melanjutkan penjelasannya tanpa menghiraukan keterkejutan yang sedang dialami oleh semua orang. Setiap kali kamu bisa menambahkan kelebihan dari teknik bela dirimu dan semakin memperkecil kekurangannya, maka teknik tersebut akan terus naik juga tingkatannya. Seperti halnya teknik tingkat Sein, itu adalah penyempurnaan dari teknik tingkat Kaisar. Begitu pula dengan teknik tingkat dewa yang merupakan hasil penyempurnaan dari teknik tingkat Sein. Jadi, bila kamu dapat lebih menyempurnakan potensi dari teknik pedang gravitasi tersebut dengan menambahkan beberapa gerakan yang bisa menutupi segala kekurangannya, maka tingkat dari teknik pedang gravitasi akan naik melebihi teknik tingkat dewa lainnya, lanjut Ling Tian lagi.
Meng Wanlian langsung berjalan menghampiri Ling Tian setelah mendengarkan semua penjelasan darinya. Dengan wajah yang penuh antusias ia pun berkata pelan, "Muridku, apakah kamu telah membohongi kami semua dengan mengatakan bahwa kamu berasal dari benua langit tingkat menengah? Mungkinkah kamu sebenarnya berasal dari alam yang lebih tinggi dari benua langit ini?" Alam yang lebih tinggi? Apakah ada alam yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan benua langit? Bukannya menjawab pertanyaan Meng Wanlian, Ling Tian malah balik bertanya karena merasa sangat terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya itu. Chapter 302, Teknik Pedang Penggoda Kematian, Noveltun. Meng Wanlian memperhatikan ekspresi Ling Tian dengan saksama, untuk mencari tahu apakah muridnya tersebut sedang berpura-pura. Namun, ia tidak menemukan sedikit pun kebohongan dari raut muka Ling Tian. "Aku juga tidak tahu," jawab Meng Wanlian cepat. "Aku hanya memiliki sedikit asumsi tentang alam yang lebih tinggi dari seluruh benua langit. Mungkin itu benar-benar ada di luar sana." Sebenarnya Ling Tian juga mempunyai dugaan yang sama seperti Meng Wanlian. Ia berpikir bahwa dunia ini tidak mungkin hanya sebatas benua langit saja. "Hehehe, muridku, mari kita tidak memikirkan hal itu dulu. Yang terpenting saat ini adalah, apakah aku juga bisa mengolah teknik pedang gravitasi. Sebab, aku ingin sekali meningkatkan kultivasiku dengan cepat agar tidak menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk naik ke tahap selanjutnya," ujar Meng Wanlian seraya tertawa kecil. "Ai, guru, bukankah seharusnya kamu yang memanggilku sebagai guru? Karena selain mengajarkanmu tentang cara meramu pil, aku juga akan mengajarkanmu teknik bela diri," kata Ling Tian dengan nada mengeluh. "Yah, baiklah, karena guruku sendiri adalah muridmu, maka mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan kakek guru," tutur Meng Wanlian. Tidak bisakah kamu memanggilku sebagai guru saja dan hilangkanlah sebutan kakek itu?" gerutu Ling Tian dengan wajah cemberut. "Tentu saja tidak bisa," balas Meng Wanlian singkat. Kalau begitu, biarlah aku memanggilmu sebagai guru, daripada aku harus dipanggil sebagai kakek guru. Sebutan itu hanya akan mencemari julukanku sebagai pria tertampanan di benua langit ini," ucap Ling Tian sembari mendengus kesal. "Hahaha, jangan tarik kembali kata-katamu itu. Sampai kapanpun, kamu harus memanggilku sebagai gurumu." Meng Wanlian tertawa bahagia karena merasa menang berdebat dengan Ling Tian. Kemudian menambahkan, "Jadi bagaimana? Apakah gurumu ini bisa juga mengolah teknik pedang gravitasi?" "Cih, guru, kamu sama halnya seperti King Shan yang selalu meremehkanku. Apakah kalian berpikir bahwa aku hanya memiliki satu saja teknik tingkat dewa? Bukankah sebelumnya aku telah menyuruh King Shan untuk memperagakan teknik bela dirinya sendiri agar aku bisa tahu teknik apa yang cocok untuknya? Itu karena aku memiliki teknik tingkat dewa yang lainnya juga," jawab Ling Tian sambil menganjurkan bibir bawahnya ke depan. Lagi-lagi Meng Wanlian dan yang lainnya dibuat terkejut dengan pernyataan Ling Tian. Mulut mereka sudah ternganga lebar kembali seolah-olah rahangnya hendak jatuh ke tanah. "Ai, hampir setiap hari aku melihat tampang kalian yang seperti ini. Apakah kalian semua tidak malu memperlihatkan tampang jelek itu?" keluh Ling Tian seraya memandang aneh pada semua orang yang ada di depannya. "Peragakanlah teknik bela diri terkuatmu, guru. Nanti aku akan memberikan teknik tingkat dewa yang cocok bagi dirimu," seru Ling Tian sedikit keras untuk menyadarkan Meng Wanlian yang masih berada dalam keterkejutannya. Yah, akan kulakukan," sahut Meng Wanlian dengan nada bersemangat. Lalu ia dengan cepat bergegas mengeluarkan sebuah pedang dari cincin ruangnya dan mulai memperagakan teknik bela dirinya sendiri. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Ling Tian sudah memahami inti dari teknik bela diri yang diperagakan oleh Meng Wanlian. Kemudian ia pun segera memberikan sebuah teknik pedang yang cocok bagi gurunya itu. "Wah, luar biasa," ujar Meng Wanlian dengan nada takjub. "Muridku, apa nama dari teknik pedang ini?" "Hehehe, mari kita sebut saja dengan nama teknik pedang yang suka menggoda muridnya sendiri," jawab Ling Tian tertawa lirih seraya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Wajah semua orang seketika berubah masam saat mendengar nama teknik bela diri yang diberikan oleh Ling Tian pada Meng Wanlian. Mereka semua tahu bahwa itu bukanlah nama sesungguhnya dari teknik pedang tersebut. Apakah kamu sengaja menyinggung gurumu ini karena sering menggodamu?" Meng Wanlian mendengus kesal. "Sebaiknya aku sendiri yang memberikan nama pada teknik ini. Aku akan menyebutnya teknik pedang penggoda kematian." "Yah, terserah gurulah," ucap Ling Tian sembari mengangkat bahunya. Selanjutnya, Ling Tian memberikan teknik tingkat dewa lainnya kepada para sahabatnya dan juga untuk keempat pria parubaya yang kini sudah termasuk sebagai pengikutnya. Ia tidak akan bersikap pelit demi meningkatkan kekuatan orang-orang yang sudah dianggap sebagai kerabatnya sendiri. Hal itu juga akan membuat basis kultivasi mereka semakin cepat naik ke tahap selanjutnya, tanpa harus terus bergantung pada Ling Tian untuk membantu meningkatkan kultivasi mereka semua. Waktu pun terus berputar dengan cepat. Tanpa terasa tinggal 2 hari lagi acara pertemuan aliansi 8 sekte akan berlangsung. Keempat bawahan Yan Qingshan segera kembali untuk mengatur semua persiapan keberangkatan mereka.
Yan Qingshan sendiri tidak lagi mengadakan rapat dengan para tetua sektenya untuk membahas hal-hal mengenai acara pertemuan aliansi 8 sekte. Ia hanya sibuk berlatih bersama yang lainnya untuk menguasai teknik pedang mereka masing-masing. Suasana di puncak gunung kediaman milik Meng Wanlian yang dulunya sangat sunyi, kini telah menjadi riuh dengan suara-suara orang yang sedang berlatih. Ling Tian juga terus menemani mereka untuk memberikan pemahamannya tentang teknik yang mereka gunakan. Ketika sehari lagi berlalu, Jiangsu muncul kembali di hadapan Ling Tian dan yang lainnya. Ia segera membungkuk memberi hormat menyapa Ling Tian, lalu bergegas menghampiri Yan Qingshan. Pemimpin, persiapannya telah selesai. Semua orang yang akan berangkat sudah menunggumu di pelataran murid dalam, kata Jiangsu pelan. Baiklah, sahut Yan Qingshan sembari menganggukkan kepalanya. Kemudian ia berbalik ke arah Ling Tian dan berkata, Guru, mari kita berangkat sekarang. Sudah waktunya, ya. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang di acara pertemuan aliansi 8 sekte ini, ucap Ling Tian seraya menyunggingkan senyum khasnya. Chapter 303, Mari bersantai sejenak, Noveltun. Yan Qingshan pun membawa Ling Tian dan yang lainnya ke pelataran murid dalam. Terlihat sudah begitu banyak orang berkumpul ketika mereka sampai di sana. Salam, pemimpin, sapa semua orang secara serempak, lalu segera membungkuk memberi hormat saat melihat kedatangan Yan Qingshan dan yang lainnya. Yan Qingshan menganggukkan kepalanya seraya tersenyum menanggapi sapaan dari anggota sektenya. Kemudian menoleh ke arah Jiangsu dan berkata pelan, mengapa aku tidak melihat ada batu pencitraan terpampang di sini? Maaf, pemimpin, aku lupa menempatkannya karena sekte kita telah terbiasa tidak menggunakan batu pencitraan selama beberapa tahun ini, jawab Jiangsu dengan nada canggung. Batu pencitraan adalah sebuah batu kecil yang dapat saling berhubungan satu sama lainnya. Batu ini juga bisa digunakan untuk merekam dan menampilkan gambar yang telah terjadi di tempat lain. Jadi, bagi orang-orang dari Sekte Cahaya Matahari yang tidak ikut ke dalam pertemuan aliansi 8 sekte tersebut, bisa juga menonton dan menyaksikan setiap kejadian secara langsung dari gambar yang ditayangkan melalui batu pencitraan. Selama beberapa tahun ini, Yan Qingshan selalu melarang pemakaian batu pencitraan untuk digunakan pada acara pertemuan aliansi 8 sekte. Hal itu dikarenakan sektenya selalu saja berada di urutan terakhir. Jika adegan kekalahan mereka pada setiap tahunnya terus ditonton oleh anggota sektenya yang lain, itu hanya akan menurunkan kepercayaan diri mereka sendiri. Bahkan mungkin para murid jenius akan mulai berpikir untuk berpaling ke sekte yang mereka anggap lebih kuat dan lebih mampu dari Sekte Cahaya Matahari. Sudah saatnya Sekte Cahaya Matahari bangkit. Untuk tahun ini dan seterusnya, kita akan menempatkan batu pencitraan agar semua orang bisa menyaksikan kekuatan sekte kita yang sebenarnya. Ujar Yan Qingshan dengan nada tegas, sembari memandang ke arah 10 murid yang telah terpilih untuk mengikuti kompetisi di acara pertemuan aliansi 8 sekte. Baik, pemimpin, sahut Jiangsu singkat dan bergegas mengeluarkan beberapa batu pencitraan dari cincin ruangnya. Setelah itu, Jiangsu pun segera memberikan batu pencitraan tersebut kepada beberapa tetua dan memerintahkan mereka untuk menempatkannya di beberapa bagian wilayah murid luar, murid dalam serta murid inti. Ketika semuanya telah selesai, Yan Qingshan akhirnya mengeluarkan sebuah kapal besar dari cincin ruangnya. Bentuknya sangat sederhana seperti sebuah perahu layar, tetapi itu merupakan harta pusaka tingkat kaisar dengan level tertinggi. Naiklah, sudah saatnya kita berangkat, ucap Yan Qingshan pada semua orang yang akan ikut ke acara pertemuan aliansi 8 sekte. Mendengar perintah dari pemimpin sekte mereka, sekitar 5.000 orang langsung bergegas melompat ke atas kapal milik Yan Qingshan, termasuk ke 10 murid yang akan berpartisipasi dalam acara kompetisi. Setelah semua orang yang akan pergi ke acara pertemuan aliansi 8 sekte telah naik ke atas kapal, Yan Qingshan juga segera membawa Ling Tian beserta yang lainnya untuk ikut naik ke atas kapalnya tersebut. Sejak awal, para anggota Sekte Cahaya Matahari sudah sangat terkejut melihat Ling Tian dan teman-temannya terus bersama Yan Qingshan. Namun pada saat ini, tak ada seorang pun di antara mereka yang berani mempertanyakannya. Jiangsu, kami pergi dulu, urusan sekte akan menjadi tanggung jawabmu sekarang, ucap Yan Qingshan. Baik, pemimpin, sahut Jiangsu sembari membungkuk memberi hormat. Kemudian kapal Yan Qingshan pun mulai melesat dan memasuki sebuah pusaran energi pada formasi teleportasi. Begitu mereka keluar dari formasi tersebut, itu adalah bagian terluar dari wilayah Sekte Cahaya Matahari sendiri. Selanjutnya, kapal Yan Qingshan melesat dengan kecepatan penuhnya menuju ke sebuah kota yang wilayahnya juga memiliki sebuah formasi teleportasi. Para prajurit yang menjaga formasi teleportasi di kota tersebut sudah sangat hafal dengan kapal milik Yan Qingshan. Sehingga, mereka langsung mengizinkannya untuk menggunakan formasi teleportasi itu. Kapal Yan Qingshan terus melaju dan keluar masuk dari satu formasi ke formasi yang lainnya. Ini sudah merupakan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan di benua langit tingkat atas. Dengan begitu, tak ada lagi individu maupun kelompok yang semena-mena langsung masuk ke dalam wilayah orang lain. Sistem seperti ini sangat bagus juga bila diterapkan di benua langit tingkat rendah dan di benua langit tingkat menengah, ucap Ling Tian di dalam hatinya. Fiuh,
Tapi terlebih dahulu aku harus cepat meningkatkan kultivasiku sendiri agar dapat mewujudkan semua itu. Beberapa saat kemudian, Yan Qingshan berbicara melalui telepatinya, Guru. Di depan kita adalah formasi teleportasi yang terakhir. Setelah keluar dari sini, kita akan memasuki wilayah Sekte Badai Langit Utara yang merupakan tuan rumah dari acara pertemuan Aliansi 8 Sekte. Berapa lama lagi acara pertemuan tersebut akan dimulai? Tanya Ling Tian melalui telepatinya juga. Masih ada sekitar 4 jam, Guru. Jawab Yan Qingshan. Kalau begitu, mari kita singgah dulu di kota ini. Sejak kedatanganku di benua langit tingkat atas, aku belum pernah sekalipun berjalan-jalan untuk melihat-lihat sebuah kota. Baik, Guru, balas Yan Qingshan singkat. Dengan cepat, Yan Qingshan segera menghentikan laju kapalnya tepat di atas sebuah kota yang sedang mereka lalui. Hal itu langsung membuat semua orang menjadi kebingungan. Karena waktu pertemuan masih cukup lama, maka kita akan bersantai sejenak di kota ini. Semua orang diperbolehkan untuk turun dan melihat-lihat. Namun, ingat, kalian tidak diizinkan untuk membuat keributan sekecil apapun, tutur Yan Qingshan dengan nada tegas. Sontak semua orang terkejut mendengar perkataan Yan Qingshan itu. Sebab, baru kali ini pemimpin sekte mereka tersebut mengajak mereka semua untuk bersantai sebelum acara pertemuan Aliansi 8 Sekte dimulai. Biasanya, mereka akan langsung dibawa menuju ke tempat acara pertemuan meski waktu dimulainya acara itu masih lama. Tampang Yan Qingshan akan selalu terlihat sangar dan tegang walau acara pertemuan Aliansi 8 Sekte belum berlangsung. Tapi sekarang, mereka melihat raut wajah Yan Qingshan tampak santai dan sangat tenang. Bahkan sesekali Yan Qingshan terlihat menyunggingkan senyum percaya dirinya. Hanya beberapa orang saja yang mengerti mengapa Yan Qingshan bertindak sedemikian rupa ingin bersantai sejenak dan melihat-lihat kota. Beberapa orang tersebut adalah Meng Wanlian dan para sahabat Ling Tian. Mereka tahu bahwa ini sebenarnya adalah keinginan Ling Tian dan bukannya kehendak dari Yan Qingshan sendiri. Chapter 304, Membeli Meteor Hitam dan Word City Pelangi, Noveltun. Yan Qingshan pun membawa Ling Tian turun ke kota yang berada di bawah mereka. Melihat hal ini, Meng Wanlian dan keempat sahabat Ling Tian juga segera menyusulnya. Sementara itu, para murid dan tetua hanya saling berpandangan sejenak, lalu akhirnya memutuskan tetap berada di atas kapal walau pemimpin sekte mereka sudah mengizinkan semuanya untuk bersantai sebelum acara pertemuan Aliansi 8 Sekte dimulai. Qingshan, apakah harta perbendaharaan sektemu memiliki batu meteor hitam dan Word City Pelangi? Tanya Ling Tian melalui telepatinya ketika mereka baru saja tiba di tengah kota. Tidak ada, Guru. Sebenarnya kedua benda tersebut cukup langka, tapi masih bisa ditemukan di toko-toko yang menjual harta pusaka, jawab Yan Qingshan cepat. Lantas mengapa sektemu tidak memiliki kedua benda yang sangat berharga itu jika memang dapat ditemukan di toko? Itu karena sangat sulit untuk menemukan seorang master penempa yang mau menempa kedua benda tersebut, Guru. Sebab, tingkat kekerasan dari batu meteor hitam dan Word City Pelangi membuat para master penempa harus mengeluarkan banyak usaha untuk meleburnya. Bahkan teman lamaku yang merupakan salah satu master penempa tingkat tinggi, harus menghabiskan waktu selama 3 bulan lamanya hanya untuk melebur secuil batu meteor hitam. Mendengar penjelasan dari Yan Qingshan, akhirnya Ling Tian mengerti bahwa afinitas api yang digunakan oleh para master penempa di benua langit tingkat atas hanya sedikit berada di atas para master penempa dari benua langit tingkat menengah. Kalau begitu, mari kita pergi melihat-lihat ke toko yang menjual harta pusaka. Mungkin di sana kita bisa menemukannya, balas Ling Tian. Baik, Guru, jawab Yan Qingshan singkat. Meng Wanlian dan teman-teman Ling Tian juga bergegas mengikuti keduanya. Begitu mereka semua telah masuk ke dalam salah satu toko besar yang menjual berbagai macam harta pusaka, seorang pelayan wanita segera menyambut dengan menyunggingkan senyum manisnya. Selamat datang, Tuan. Apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya sang pelayan dengan nada lembut. Aku mencari batu meteor hitam dan Word City Pelangi. Apakah toko kalian memilikinya? Tanpa basa-basi lagi, Ling Tian langsung mengutarakan apa yang diinginkannya. Kebetulan toko kami memilikinya, Tuan. Jawab sang pelayan dengan cepat. Kalau begitu, tolong bawa kami ke tempat kedua benda tersebut. Silakan, Tuan. Sang pelayan pun segera membawa Ling Tian dan yang lainnya ke lantai 4 toko itu, karena di sana tersimpan banyak benda-benda yang sangat berharga termasuk batu meteor hitam dan Word City Pelangi. Ketika mereka sampai, Ling Tian melihat batu meteor hitam dan Word City Pelangi yang sebesar buah semangka terpajang rapi di antara benda-benda berharga lainnya. Hehehe, akhirnya aku bisa menempa pedang pelangi lagi, batin Ling Tian sembari tertawa kecil. Kemudian menoleh ke arah pelayan dan bertanya, berapa harga dari kedua benda ini? Harga dari batu meteor hitam dan Word City Pelangi adalah sama, yaitu masing-masingnya dihargai sebanyak 5 juta batu roh tingkat menengah, Tuan. Jawab sang pelayan seraya terus menyunggingkan senyum manisnya. Belum sempat Ling Tian menoleh ke arah Yan Qingshan, muridnya tersebut sudah terlebih dahulu mengeluarkan 10.000 batu roh tingkat tinggi dari cincin ruangnya dan langsung menyerahkannya kepada sang pelayan. Silakan,
Tuan, sang pelayan langsung tersenyum gembira sembari mempersilakan Ling Tian mengambil batu meteor hitam dan Wursite pelangi setelah menerima batu roh dari Yan Qingshan. Itu karena pelanggan toko mereka saat ini tidak memberikan penawaran sedikit pun tentang harga dari kedua benda tersebut. Jadi, sudah pasti ia juga akan mendapatkan komisi yang sangat besar dari hasil penjualannya sekarang. Jika masih ada hal lain yang Anda butuhkan, katakan saja padaku, Tuan. Lanjutnya lagi dengan nada bersemangat. Aku ingin melihat-lihat benda yang lain dulu. Jika ada yang menarik minatku, aku akan segera memberitahumu. Ling Tian segera memasukkan batu meteor hitam dan Wursite pelangi ke dalam cincin ruangnya, lalu mulai berjalan ke arah setiap benda yang dipajang di dalam toko. Sang pelayan, Yan Qingshan dan yang lainnya juga segera bergegas mengikuti Ling Tian berkeliling. Mereka hanya diam sambil terus memperhatikan apa yang ingin dibeli oleh Ling Tian selanjutnya. Saat melihat Ling Tian menghampiri setiap benda yang digunakan sebagai bahan penempah harta pusaka, Yan Qingshan pun berbicara melalui telepatinya, Guru. Semua benda-benda ini ada pada harta perbendaharaan sekteku. Bila Anda menginginkannya, aku akan memberikan semuanya. Oh, baguslah. Jika demikian, kita tidak perlu membelinya lagi, ucap Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Kalau begitu, mari kita pergi melihat-lihat ke toko perhiasan dan toko pakaian. Aku ingin membeli barang-barang buat ketiga istriku dan juga anakku. Aku akan memberikannya kepada mereka saat nanti kekuatanku sudah cukup untuk kembali ke benua langit tingkat menengah. Ekspresi Yan Qingshan langsung berubah terkejut mendengar pernyataan Ling Tian itu. Sebab ia tahu, bahwa untuk pergi ke benua langit tingkat menengah harus memiliki kemampuan yang sangat kuat, yaitu hanya dengan memiliki tingkat kultivasi dari seorang Saint untuk mewujudkannya. Namun, Yan Qingshan juga mengerti, walau belum ada seorang Saint pun di benua langit tingkat atas pada saat ini, akan tetapi ia sangat percaya bahwa suatu hari Ling Tian bisa mencapainya. Itu karena Yan Qingshan melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang kecepatan dari tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh gurunya tersebut. Baik, Guru, sahut Yan Qingshan. Ketika Ling Tian hendak berbalik berbicara pada sang pelayan, tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada salah satu pot yang ditanami oleh bunga yang ditempatkan di sudut ruangan toko. Ah, ini, batin Ling Tian tertahan seraya mengernyitkan alisnya. Dengan cepat ia berjalan ke arah pot bunga tersebut tanpa memedulikan wajah keheranan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Hahaha, aku sangat beruntung dapat menemukannya di tempat ini, lanjut Ling Tian sembari tertawa gembira di dalam hatinya. Penjelasan tentang nilai batu roh yang digunakan sebagai mata uang di benua langit tingkat atas. Satu batu roh tingkat tinggi sama dengan 1000 batu roh tingkat menengah. Satu batu roh tingkat menengah sama dengan 1000 batu roh tingkat rendah. Satu batu roh tingkat rendah sama dengan 1000 koin emas. Sebelumnya autor mohon maaf kepada teman-teman semuanya, karena baru bisa up cerita LSM ini sekarang. Soalnya HP autor rusak dan harus diperbaiki ke tukang servis, jadinya baru bisa up sekarang. Karena autor mengetik cerita novel ini hanya lewat HP saja, bukan melalui laptop seperti autor lainnya. Harap dimaklumi ya. Chapter 305, Kristal Teleportasi, Noveltoon. Meskipun Yan Qingshan dan yang lainnya tidak tahu apa yang membuat Ling Tian tampak tergesa-gesa menghampiri pot bunga di sudut ruangan toko tersebut, tapi mereka juga masih tetap bergegas mengikutinya. Tuan, apakah Anda tertarik dengan bunga yang ada di dalam pot ini? Tanya sang pelayan dengan nada keheranan. Menyadari bahwa tindakannya telah membuat orang-orang menjadi terkejut, Ling Tian pun berpura-pura memperlihatkan sikap tenang dan biasa saja. Hehehe, ya, aku sangat menyukai bunga yang indah. Terutama bunga-bunga yang mengeluarkan aroma wangi seperti ini. Itu mengingatkanku dengan kampung halamanku, sahut Ling Tian sambil tertawa lirih. Bolehkah aku membeli bunga ini beserta potnya? Karena Tuan telah membeli barang di toko kami, maka silakan ambil saja itu secara gratis, jawab sang pelayan tersenyum. Terima kasih, balas Ling Tian, lalu dengan cepat memasukkan bunga beserta potnya ke dalam cincin ruang. Kemudian melanjutkan, apakah toko kalian juga masih memiliki batu kerikil yang menjadi hiasan di dalam pot bunga tadi? Aku ingin menempatkannya pada pot bunga yang ada di rumahku. Bunga-bunga di sana akan terlihat sangat indah bila tanah di dalam potnya ditutupi dengan batu kerikil seperti yang kalian gunakan. Ya, kami masih memilikinya, Tuan. Karena demikian, aku akan membeli semuanya dan tidak akan mengambilnya secara gratis lagi, ucap Ling Tian dengan nada santai. Tidak apa-apa, Tuan, itu masih tetap kami berikan secara cuma-cuma. Sebelum sang pelayan berbicara, wanita parubaya yang sedang menjaga kasir sudah terlebih dahulu menyelanya. Selanjutnya, wanita parubaya tersebut mengeluarkan batu kerikil dengan jumlah yang sangat banyak dan sebesar biji buah nangka dari cincin ruangnya. Silakan, Tuan, kerikil ini hanyalah batu kristal kaca biasa yang dapat digunakan sebagai hiasan saja. Jadi, Tuan tidak perlu untuk membayarnya, lanjut wanita parubaya itu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan untuk mengambilnya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk semua ini, kata Ling Tian sembari memasukkan semua kerikil yang diberikan oleh sang wanita parubaya ke dalam cincin ruangnya.
Terima kasih juga Tuan atas kunjungannya ke toko kami, balas sang wanita parubaya sambil tersenyum. Kemudian Ling Tian dan yang lainnya segera meninggalkan toko tersebut dan menuju ke toko lain yang menjual pakaian dan perhiasan. Ia juga membeli beberapa pakaian untuk dirinya sendiri. Setelah selesai berbelanja, mereka pun akhirnya kembali ke atas kapal milik Yan Qingshan. Waktu dimulainya pertemuan aliansi 8 sekte juga tinggal 30 menit lagi. Yan Qingshan yang semula merasa ada yang aneh dan janggal dengan tindakan Ling Tian ketika membeli semua kerikil di toko harta pusaka yang sebelumnya, segera bertanya melalui telepatinya kepada Ling Tian saat mereka telah tiba di atas kapalnya. Guru, setahuku, selama ini Anda tidak terlalu tertarik dengan bunga. Terlebih lagi, bunga yang baru saja Anda ambil tadi merupakan jenis bunga biasa saja dan itu cukup banyak terdapat di setiap halaman sekteku. Tetapi mengapa Anda tiba-tiba begitu tertarik dengannya? Hehehe, siapa yang tertarik dengan bunga tersebut? Jawab Ling Tian seraya tertawa lirih melalui telepatinya juga. Aku hanya tertarik dengan batu kerikilnya saja. Bukankah kasir di toko tadi mengatakan bahwa itu hanyalah kristal kaca biasa, Guru? Dan fungsinya pun hanya dapat dijadikan sebagai hiasan saja, tanya Yan Qingshan lagi dengan nada penasaran. Yah, itu memang hanyalah kristal kaca biasa jika berada di tangan orang-orang biasa pula. Namun, bila benda tersebut ada di tanganku, itu akan menjadi berbeda lagi. Yan Qingshan menjadi semakin penasaran setelah mendengar jawaban dari Ling Tian. Ia pun segera bertanya kembali karena merasa belum puas dengan jawaban dari gurunya tersebut. Guru, ada apa sebenarnya dengan kristal kaca itu? Apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa kristal kaca itu dapat menyelamatkan nyawamu? Dengan menunjukkan wajah kebingungan, Yan Qingshan pun mengernyitkan alisnya dalam-dalam. Bila guru berkata demikian, maka aku akan mempercayainya. Sebenarnya nama asli dari kristal kaca tersebut adalah kristal embun jernih. Orang-orang akan memandangnya hanya sebagai kristal kaca biasa saja karena tidak mengandung sedikit pun energi spiritual di dalamnya. Tetapi, orang-orang juga tidak mengetahui bahwa nama lain dari kristal embun jernih adalah kristal teleportasi. Jika kita menempatkan formasi teleportasi di dalam kristal embun jernih, maka hal tersebut akan bisa menteleportasikan diri kita secara acak sejauh puluhan ribu kilometer dengan cara menghancurkan kristal itu. Sehingga, kamu bisa melarikan diri bila bertemu dengan lawan yang lebih kuat darimu. Raut wajah kebingungan milik Yan Qingshan seketika berubah menjadi tampang terkejut usai mendengar penjelasan dari Ling Tian. Jika apa yang diucapkan oleh gurunya itu adalah benar, maka kristal teleportasi dapat dikatakan juga sebagai nyawa cadangan bila bertemu musuh yang sangat kuat. Sementara itu, para murid dan tetua yang berada di atas kapal, terheran-heran melihat perubahan pada ekspresi pemimpin sekte mereka tersebut. Namun, tak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya. Sudah saatnya kita pergi. Mari kita perlihatkan kekuatan sekte cahaya matahari yang sekarang pada ketujuh sekte lainnya, ujar Yan Qingshan penuh wibawa. Di balik keterkejutan yang dirasakannya, Yan Qingshan menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Sebab, sebagai murid Ling Tian, sudah pasti dia akan diberikan kristal teleportasi ketika gurunya itu telah selesai menyempurnakannya. Kapal Yan Qingshan pun akhirnya melesat kembali dan memasuki formasi teleportasi yang ditempatkan di depan wilayah sekte Badai Langit Utara. Bersambung.